belum pernah dimainkan, Milan bakal tetap pertahankan Antonio Mirante. AC Milan dikabarkan akan mempertahankan Antonio Mirante selama 1 tahun lagi dengan perpanjang kontraknya, meskipun belum sekalipun mencatat penampilan bersama klub. Mirante bergabung Rossoneri saat raksasa Serie A tersebut mengalami krisis penjaga gawang antara Oktober hingga November saat Mike Maignan terpaksa menjalani operasi untuk mengatasi masalah pergelangan tangan. Pada waktu itu, Ciprian Tatarusanu merupakan sosok nomor 1 mereka yang baru, sehingga Alessandro Pizzari dipinjamkan ke klub lain yang membuat Stefano Pioli tidak memiliki pelapis yang sesuai di skuadnya. Menurut pemberitaan dari Daniele Longo dari Calcio Mercato melalui akun Twitter miliknya, ada peluang bagus pemain veteran Italia tersebut akan memperbaharui kontraknya selama 1 musim lagi, sehingga ia bakal memperpanjang masa tinggalnya di Milan hingga musim 2022-2023. Tentu saja dengan keberadaan kiper 38 tahun tersebut di skuad merupakan bonus yang luar biasa bagi Rossoneri. Selain berpengalaman dan memberikan penjaga gawang pilihan ketiga yang dapat diandalkan, ia bisa dihitung sebagai pemain lokal yang bakal membantu daftar skuad UEFA dan Serie A klub. Kendati demikian, situasi tersebut bakal membuat masa depan Pizzari belum dapat dipastikan. Mirante sendiri belum mencatat 1 penampilan pun bersama Milan, mengingat saat Maignan absen, Tatarusanu yang dipercaya Pioli untuk mengisi posisi di bawah mister gawang klub. Sementara itu, ketika ex-bintang Lille pulih, perannya hampir tak tergantikan di tim. Permintaan harga Sassuolo bikin Domenico Berardi kesulitan hingga. Di saat Domenico Berardi bersedia untuk menjajal petualangan baru, permintaan harga dari Sassuolo membuat Juventus, AC Milan, dan AS Roma sulit untuk menebusnya. Sang pemain tim nasional Italia boleh disebut sebagai pemain terbaik di Mapei Stadium, dan menurut klaim dari Football Italia, Nero Verdi tak mau kehilangannya kurang dari 35 juta euro. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2024 mendatang. Jadi Sassuolo tidak terburu-buru untuk menemukan pembeli dalam waktu dekat. Fiorentina sempat dikaitkan dengan sang penyerang berusia 27 tahun dan bahkan sempat menjalin komunikasi intens pada musim panas tahun lalu. Namun tak ada kesepakatan yang tercapai di antara kedua klub terlepas dari hasratnya sang pemain untuk menyeberang ke Stadion Artemio Franchi. AC Milan, Juventus, dan AS Roma memantau situasi Berardi di Emilia-Romanya. Namun Sassuolo masih belum menerima penawaran apapun. Kondisi finansial yang buruk membuat klub-klub Serie A kesulitan untuk memenuhi permintaan harga tersebut. Domenico Berardi sebelumnya telah memberikan indikasi bahwa dirinya ingin menjajal pengalaman baru setelah 11 tahun menghabiskan karirnya untuk membela Panji Hijau Hitam. Saya betah tinggal di Modena dan sudah ada di sini selama 11 tahun. Namun saya telah mencapai titik ketika saya tidak lagi mengalami kesulitan dengan perubahan berkat istri dan anak-anak saya. Sebab bersama mereka, saya selalu merasa di rumah di kota manapun di dunia, kata Berardi dalam majalah She. Hancurnya persahabatan Calhanoglu Ibrahimovic dari touring bareng kini jadi saling sindir. Persahabatan Hakan Calhanoglu dan Zlatan Ibrahimovic akhirnya hancur. Padahal mereka sebelumnya sempat touring bareng tetapi kini malah saling sindir. Perseteruan antara Hakan Calhanoglu dan Zlatan Ibrahimovic baru-baru ini menghiasi media Italia. Keduanya terlihat saling sindir di media setelah Ibrahimovic mengaku kecewa dengan keputusan Calhanoglu pindah ke Inter Milan. Ibrahimovic sempat 2 kali menyindir Calhanoglu, yang pertama lewat bukunya berjudul Adrenalin, dan yang kedua saat parade perayaan juara Liga Italia bersama AC Milan. Dilansir dari Football Italia, penyerang asal Swedia itu sempat menghasut para pendukung AC Milan untuk menghujat Calhanoglu.
Hasilnya, para pendukung AC Milan menyanyikan lagu bernada ejekan kepada Calhanoglu dan ibunya. Sementara di bukunya, Ibrahimovic menuding gelandang asal Turki itu memanfaatkan kondisi kritis yang dialami Christian Eriksen. Calhanoglu diduga mengambil kesempatan saat Eriksen mengalami serangan jantung pada ajang Euro 2020. Kita harus berterima kasih padanya atas apa yang dia berikan kepada Milan dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan, tulis Ibra dalam buku terbarunya Adrenalin. Kedengarannya mengerikan untuk dikatakan, tetapi Calha telah mengambil keuntungan dari situasi yang tragis. Bintang Inter Eriksen pingsan di lapangan selama Denmark versus Finlandia karena serangan jantung. Jadi Inter membutuhkan pemain di posisi itu dan mengontrak Hakan. Sebelum kejadian itu, dia belum menerima tawaran apapun dari Inter atau tim lain manapun, lanjut Ibrahimovic. Calhanoglu pun langsung balas ucapan Ibrahimovic tersebut dan menyebut kalau penyerang berusia 40 tahun itu tidak berkontribusi apapun dalam gelar Scudetto AC Milan musim ini. Dia adalah pria berusia 40 tahun, bukan 18 tahun. Jadi saya tidak akan melakukan hal semacam itu di usianya, ucap Calhanoglu. Dia hanya suka menjadi pusat perhatian. Dia tidak berkontribusi pada Scudetto musim ini. Dia hampir tidak bermain tetapi akan melakukan segalanya untuk menjadi fokus. Lagi pula dia yang selalu menelepon saya, mengajak saya makan malam di luar atau naik motor. Siapa sangka, sebelum berseteru, Ibrahimovic dan Calhanoglu ternyata sempat memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik. Keduanya bahkan pernah touring bersama menggunakan motor Harley Davidson ke Danau Como. Stefano Pioli sudah tak sabar untuk mulai musim baru bersama AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku sudah tak sabar untuk segera memulai Liga Italia musim 2022-23. Liga Italia musim 2022-23 telah mengeluarkan susunan jadwal pertandingan selama satu musim penuh. Kick-off pertandingan pertama Liga Italia bakal dimulai dan dilangsungkan pada 14 Agustus 2022. Juara Liga Italia 2021-22 AC Milan akan melakoni laga perdana mereka dengan menerima tamu di Stadion San Siro melawan Udinese. Stefano Pioli sudah tak sabar untuk segera memulai musim baru bersama dengan anak asuhnya. Setelah menuai kesuksesan pada musim lalu, Pioli ingin lebih kompetitif di musim depan demi bisa bersaing di berbagai kompetisi. Tak hanya sekadar ingin menumpang lewat, Pioli mau memenangi trofi kompetisi lainnya terutama Liga Champions. Sekarang adalah awal yang kompetitif untuk musim ini, kata Pioli dikutip dari Football Italia. Namun seperti yang kita ketahui dengan baik, jadwal pertandingan hanya bergantung pada penampilan kami. Tidak peduli siapa yang kami hadapi, yang membuat perbedaan adalah tingkat kepercayaan yang kami miliki dan keinginan untuk terus menantang diri kami sendiri. Setelah musim yang menggembirakan dengan Scudetto dan cinta yang ditunjukkan dari seluruh penjuru bumi, tujuan selanjutnya adalah untuk terus berkembang. Kami tidak sabar untuk memulai, kata Pioli menambahkan.